di situ. Tolong saya. Ada orang di sini. Perempuan. Tolong. Berhenti. Jangan pergi. Saya butuh pertolongan. Tolong saya. Tolong. Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya ditinggalkan. Sudah berapa lama saya di sini? Tidak tahu. Sudah berapa lama saya disiksa macam binatang? Saya juga tidak tahu. Apa saya binatang? Empat dinding ini. Hanya satu jendela berjeruji besi. Jauh di atas sana. Ya, saya tahu. Tidak mungkin bisa lolos dari penjara ini jika tidak ada yang sudi menolong. Mustahil saya selamat jika tidak ada mukjizat. Mudasir. Kamu Mudasir. Bagaimana caranya kamu masuk kamar ini? Mudasir. Kenapa? Tidak kenal saya lagi. Saya Atika, istrimu. Dulu, kamu mengantar saya ke Jakarta. Kita berpisahan di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Kamu cerita di surat. Sehabis mengantar saya, kamu langsung pulang ke kampung mengurus sawah. Sampai setahun lebih kita berkirim surat. Tapi sesudah musibah datang, suratmu tidak datang lagi. Jangan pergi Mudasir. Jangan tinggalkan saya. Apa saya sudah tidak punya daya tarik lagi? Kamu dulu sering bilang saya cantik. Saya memang cantik. Kecantikan yang alami, tanpa gincu dan bedak. Kamu suka saya apa adanya. Kamu dulu sering bilang begitu. Ini saya, Atika. Saya tahu penyiksaan ini bikin saya tidak secantik dulu lagi. Kalau ada cermin di kamar ini, mungkin saya bisa segera tahu. Wajah saya bisa saja sudah seperti gombal busuk, bacin, dan tidak layak dipandang-pandang. Bikin jijik ya. Tapi Mudasir, kamu menikahi saya lahir batin kan? Bukan hanya menikahi wajah saya. Kalau memang benar kamu di sini, tolong saya. Lepaskan saya dari sekapan ini. Lalu kita pulang kampung bersama-sama. Tidak perlu melapor kepada polis Raja Diraja. Tidak guna melapor kepada Menteri Tenaga Kerja. Kita warga negara Indonesia, bukan warga negara Filipina. Beruntunglah mereka yang berasal dari Filipina. Bahkan presiden mereka pun peduli terhadap para tenaga kerjanya, terutama yang bekerja di mancanegara. Lalu kita, kalau banyak uang, diperas sampai habis tulang sumsum. Kalau ada musibah, pura-pura tidak tahu, diabaikan. Mudasir, ini kenyataan. Kita binatang penghasil devisa negara.
Sebutan pahlawan hanya slogan, bukan kenyataan. Itu hanya khayalan para birokrat yang baru menduduki kursi jabatan agar terlihat bekerja di mata atasan dan memiliki kesetiakawanan yang kuat terhadap para sesama warga negara. Sudahlah, Mudasir. Bicara tentang kekacauan penanganan para TKW seperti saya selalu bikin dada seketika sesak. Lebih sesak lagi dada kita karena kenyataan yang terang benderang itu sudah tidak dianggap lagi sebagai kenyataan. Mengapa? Karena mereka malas menanganinya. Ya, karena tidak ada uang komisi yang berlimpah dalam setiap kasus penanganan para TKW. Lagi pula, perlu kemampuan diplomasi agar para pejabat-pejabat kita bisa dihargai oleh para orang asing. Kenyataannya, para pejabat kita lebih sering jadi bahan tertawaan karena dianggap bodoh, malas, dan sok tahu. Problem bahasa pun jadi hambatan. Mana bisa memenangkan perkara dengan bahasa Tarsan? Sebelum maju, sudah kalah. Lalu, siapa yang akan menjadi korban? Kita dikorbankan. Mudasir, kemarilah mendekat agar kita bisa saling menyentuh. Mengapa tetap berdiri di sudut itu? Disitulah tempat saya buang air besar dan kecil. Di sini tidak ada kamar mandi dan WC. Ini hanya sebuah kamar yang dulunya entah punya siapa. Dan mengapa saya sampai disekap di kamar ini? Tidak bisa saya tulis di surat. Mana mungkin berkirim surat? Di sini tidak ada kertas, pulpen, amplop, perangko. Di sini tidak ada apa-apa. Saya tersiksa, Mudasir. Tersiksa. Kenapa tidak menolong? Lihat, bekas-bekas luka di sekujur tubuh saya. Sebelum dijebloskan ke kamar ini, saya dipukuli. Semua anggota keluarga majikan ikut memukuli. Pipi, dahi, kepala, punggung, perut, semua anggota tubuh saya jadi bahan bulan-bulanan mereka. Mereka memukuli saya dengan tangan, kepala, kaki, tongkat besi, setrikaan. Saya tidak berdaya, seperti bola yang disepak ke sana kemari, tanpa bisa membela diri. Saya berteriak, menangis, bertanya, apa salah saya? Jawabannya hanya geraman dan teriakan pula. Lalu, pukulan lagi, bertubi-tubi. Apa salah saya? Teriakan saya. Kamu indon bangsat, pencuri, maling, bajingan, tidak tahu diri. Hanya teriakan itu yang saya dengar. Kata-kata yang diteriakan berulang kali. Apa salah saya? Demi Tuhan, saya sama sekali tidak pernah mencuri. Saya bukan maling. Tapi tidak ada sidang pengadilan yang tidak memihak agar bisa memperoleh pembuktian bahwa saya tidak seperti yang mereka tuduhkan. Yang ada hanya ruang ini, penjara ini. Sesudah dipukul, kepala saya ditutupi karung,
karung mereka buka. Dan saya ada di kamar ini. Sampai sekarang. Sudah berapa lama saya di sini? Lihat, luka-luka di sekujur tubuh saya sudah mulai mengering. Bisa jadi, sudah lebih dari sebulan. Bagaimana saya bisa bertahan? Saya dikasih makan 2 kali sehari. Minum dari termos yang bocor. Saya makan dan minum dari piring dan gelas yang kotor. Mudasir, kamu tidak akan bisa membayangkan perlakuan apa yang saya terima. Saya memang lebih pantas disebut anjing. Saya dianggap bukan manusia lagi. Kemampuan hukum nampaknya tidak berdaya dalam hal ini. Sebab aparatnya lebih sering pilih kasih. Mana mungkin mereka membela saya yang indon. Anjing. Saya yang datang hanya untuk merampok uang mereka. Mereka akan lebih percaya kepada sesamanya yang sebangsa dan kaya. Bukan kepada anjing seperti saya. Saya tahu diri. Sebagai pelayan yang datang dari tanah seberang, saya tidak pernah menuntut macam-macam. Yang harus saya lakukan hanyalah bekerja dengan rajin, tidak mengeluh. Semua kondisi saya terima. Setahun saya terima gaji. Dan kamu tahu sendiri, sebagian saya tabung, sebagian lagi saya kirim ke kampung. Di dalam surat kamu menulis sudah menerima kiriman ringgit dari saya. Dan kamu juga menabung. Kontrak kerja saya 5 tahun. Di ujung tahun kelima, saya berpikir saya akan pulang membawa banyak ringgit. Mungkin agar kita bisa membeli beberapa petak sawah untuk kita bertahan hidup. Pada bulan ke-13, suatu malam, majikan lelaki mendatangi saya. Nampak mabuk dia. Waktu itu sekitar pukul 11. Nyonya dan anak-anaknya menginap di rumah famili lain di luar kota. Jadi, di rumah sebesar ini hanya ada kami berdua. Dia masuk kamar, menutup pintu, duduk di pinggir ranjang dan menatap saya. Buru-buru saya duduk di kepala kasur, menatap dia dengan mata heran. Saya sampai tidak sempat bertanya. Lebih tepatnya, tidak berani bertanya karena sudah terperanjat. Ya, saya tidak sempat menanyakan mengapa ia memasuki kamar saya. Tapi, sebagai perempuan saya tahu ada sesuatu yang tengah menggoda majikan lelaki saya. Saya ketakutan. Keringat dingin mengucur deras. Kemudian dia berbaring. Dan dengan isyarat tangan, menyuruh saya berbaring di sebelahnya. Saya tetap menggelengkan kepala. Tubuh gemetaran. Untunglah, hal itu tidak terjadi. Lalu dia bangkit, berdiri menatap dengan mata menyala. Lalu berjalan menuju pintu, membuka pintu, dan membantingnya dengan keras. Terdengar langkahnya semakin menjauh. Saya
ingin menghela nafas panjang dan menangis. Saya bersyukur kepada Tuhan karena tidak terjadi hal apa-apa saat itu. Ya, saya selamat dari pemerkosaan majikan. Mudasir, saya baru sadar, barangkali itulah satu-satunya kesalahan saya, menolak hajat majikan. Ya, itu makanya saya ditendangi, dipukuli, dan disiksa macam begini. Siksaan memang tidak segera saya alami. Maksud saya, sampai bulan ke-15, semua berjalan normal. Tapi di bulan ke-16 itulah, majikan lelaki saya mulai mengeluh kehilangan uang. Siapa lagi yang bisa dituduh kalau bukan saya? Seorang pelayan yang miskin, indon lagi, setara dengan anjing. Pukulan-pukulan dan tamparan mulai saya terima. Kadang dari majikan perempuan saya, kadang juga dari anak mereka. Saya diam saja. Dan tentu, saya tidak sudi mengaku sebagai pencuri. Jelas, karena saya bukan mencuri. Saya rajin sembahyang. Saya takut hukum neraka. Dan saya sangat percaya terhadap hukum sebab akibat. Pada bulan ke-16 itulah nasib masa depan saya ditentukan. Anak lelaki majikan mengeluh kehilangan uang. Begitu juga dengan anak perempuannya. Lalu majikan lelaki saya mengeluh lagi kehilangan uang. Dan kali ini jumlahnya lebih banyak. Ya, sayalah itu, kambing hitam yang harus menanggung akibat. Ya, saya dipukuli lagi, bertubi-tubi, dengan setrikaan panas, karena saat itu saya sedang menyetrika. Saya berteriak kesakitan. Saya dihajar, diseret, lalu disekap di kamar ini. Memang aneh. Ya, penyiksaan ini sungguh tidak sangat jelas konsepnya. Tapi kenyataan, penyiksaan ini jelas-jelas bukan impian. Saya mengalaminya. Ada apa sesungguhnya dengan kedua majikan saya? Ada apa sesungguhnya dengan mereka? Bangsa ini banyak menampung pekerja dari negara Indonesia. Dulu, mereka betul-betul saudara serumpun, senantiasa menjaga sopan santun, dan banyak belajar dari kita. Mereka pernah mengangkut banyak cendekiawan kita untuk mengajar banyak mahasiswanya, dan tentu dengan iming-iming gaji yang lebih besar. Dalam tempo pendek, mereka menjadi bangsa yang kaya raya. Jadi, tidak perlu lagi belajar dari Indonesia. Puluhan ribu pekerja dari luar negeri dibawa masuk. Ya, karena memang dibutuhkan. Tapi, pekerjaan kasar bukan lagi tugas mereka. Para imigranlah yang mengerjakan. Bagian mereka memikirkan bisnis dan kemajuan diplomasinya.
sambil mencaploki kawasan negeri tetangga selangkah demi selangkah. Mereka berani membuka kasino dan pajaknya yang besar dipakai untuk membangun negeri jiran. Semua orang tahu kebanyakan para penjudi datang dari Indonesia. Itu artinya uang berjumlah besar mengalir dari negara Indonesia dan untuk membangun negeri jiran. Sukses bertubi-tubi bikin kepercayaan diri mereka semakin besar. Lahir banyak orang pintar, diplomat handal yang banyak disegani Barat. Tapi mereka sadar tidak memiliki kebudayaan dan kesenian asli. Semua bersumber dari negeri tetangganya, Indonesia. Dan dengan uang, mereka mengangkut para seniman yang tugasnya menciptakan kesenian yang bisa disebut asli dari tanah mereka sendiri. Tak puas dengan itu, mereka nekat pula mencuri berbagai jenis kesenian, flora dan fauna. Kini, mereka ibarat orang kaya baru yang yakin bisa membeli apa saja. Lintang pungkang mereka membeli apa saja. Jika saja perkaranya berhenti sampai masalah curi-mencuri, mungkin saya tidak akan sengsara seperti sekarang. Karena mentalitas orang kaya baru itu sudah sedemikian meracuni seluruh manusia di negeri ini. Mereka yakin bisa membeli apa saja. Dan dengan uang, mereka yakin bisa menyiksa dan membunuh siapa saja. Para pekerja yang bekerja untuk mereka akan disiksa jika dianggap telah melakukan kesalahan atau tidak sudi menuruti hajat seronok mereka. Mereka tak lagi takut kepada hukum. Bukankah uang mampu membuka mulut hukum? Mentalitas yang berkuasa atas para pekerja marak muncul di negeri ini. Mereka mengibaratkan diri sebagai penguasa Romawi, pemilik ribuan budak. Dan mereka merasa berhak untuk menyiksa atau membunuh para pekerja mereka sendiri. Mudasir, mengapa diam saja? Kamu tidak percaya cerita saya? Demi Tuhan, saya bersumpah masih suci. Tidak ada lelaki lain yang berani menyentuh kehormatan saya. Jika itu terjadi, saya bisa bunuh orang atau bunuh diri. Itu tekad saya. Laki satu-satunya bagi saya adalah kamu, Mudasir. Saya sesuci Dewi Sita. Janganlah kau menjadi Rama yang meragukan kesucian Sita. Saya tetap setia dan sampai kapanpun akan saya pegang kesetiaan itu. Meski dengan risiko berkorban nyawa. Jangan pergi, jangan berpaling, jangan tinggalkan saya, Mudasir. Saya butuh kehadiranmu, nyata atau tidak penting lagi. Saya butuh kamu, biarpun kau tidak nyata, tapi kamulah satu-satunya harapan. Saya juga tidak tahu
bekerja di negeri ini. Padahal kita menikah baru 3 bulan. Tapi itulah rencana saya untuk mengumpulkan modal hidup agar kita tidak sengsara. Saya berharap kamu sudi memahami. Tidak mungkin di negeri sana saya bisa mendapatkan penghasilan sebesar di negeri ini. Berapa gaji paling besar seorang pembantu rumah tangga di Jakarta? Di negeri ini saya bisa memperoleh 5 kali lipat dari gaji mereka. Dan itu sangat menggiurkan. Ya, betul. Saya tahu. Sangat menggiurkan. Tapi dengan risiko yang sangat besar. Apalagi untuk perempuan semuda saya. Yang kamu sering bilang cantik dan menarik. Saya tahu. Tapi saya sudah menghitung semua risiko. Saya yakin bisa menahan setiap godaan. Sebesar apapun itu. Ajaran agama jadi pegangan. Nasihat orang tua. Dan terutama ikrar pernikahan kita. Lakon saya terjadi dalam dunia nyata. Bukan dalam dunia maya. Bukan di layar putih. Saya Atika. Dan saya bukan bintang film. Mudasir, bagaimana Mak dan Bapak? Mereka sehat-sehat? Mantu Bapak sudah sembuh? Saya pernah kirim uang yang sangat banyak jumlahnya. Bapak bisa berobat ke dokter dengan uang itu. Membeli obat yang asli, bukan obat eceran di kios rokok. Khas Mama masih sering kambuh. Saya pernah kirim alat hisap. Ingat, alat itu sangat bermanfaat jika asmanya kambuh. Pakai, jangan ragu. Lagi pula, uang kiriman saya juga sangat banyak. Untuk membeli tablet-tablet yang asli dari dokter, yang paten. Bukan tablet kodian yang dijual murah. Saya yakin, pasti asmanya sembuh. Mudasir, kamu dengar? Ada langkah orang menuju ke sini. Tunggu sebentar. Tolong, ada orang di sini. Perempuan, saya tolong. Berhenti, jangan pergi. Datanglah, tolong. Saya di sini. Saya butuh pertolongan. Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Mudasir, di mana kamu? Kamu juga pergi. Mudasir, kamu juga pergi. Semua pergi. Saya ditinggal sendiri. Bagaimana saya bisa bertahan? Saya sudah habis. Tidak ada siapa-siapa lagi. Tidak ada harapan. Bayangan suami saya juga pergi.
tega meninggalkan saya. Dia tidak sudi menemani saya lagi. Dia meninggalkan saya tanpa pesan. Saya akan mati bila memang harus mati. Tapi saya wajib menceritakan apa yang saya alami. Entah kepada siapa. Ya, kepada siapapun yang mau mendengarnya. Akan saya ceritakan sampai rinci. Sampai detail terkecil. Yang salah harus menerima hukuman. Saya tidak akan mati tanpa orang tahu apa yang terjadi kepada diri saya. Kesalahan saya harus dijelaskan. Penderitaan saya harus dijelaskan. Manusia dilahirkan dengan derajat yang sama. Tidak ada manusia yang berhak menyiksa manusia lain. Nasib manusia tidak bisa ditentukan oleh manusia lain. Hanya Tuhan yang Maha Esa yang berhak menentukan nasib manusia. Saya disiksa tanpa sebab, tanpa penjelasan. Adilkah itu? Tapi terus terang, saya lelah meminta tolong. Entah sudah berapa ratus kali saya meminta tolong, tapi tidak ada yang datang untuk menolong. Apakah ada yang merasa kehilangan saya? Sehari dua hari hilang, bisa dimaklumi. Sebulan, itu seharusnya sudah bisa membuat masyarakat curiga. Bisa saja dianggap telah terjadi pembunuhan. Pembunuhan. Apa yang saya alami ini bukan pembunuhan tubuh, tapi pembunuhan mental. Pembunuhan politik. Kita berkali-kali dianggap sebagai binatang. Tidak berdaya. Mengapa? Agar rasa percaya diri hilang. Agar bisa merasa hanya sebagai bangsa pelayan, bangsa pembantu rumah tangga. Tidak ada kebanggaan. Karena kita lebih kacau dan miskin dari negeri jiran itu. Kita berkali-kali dilecehkan tanpa sanggup membela diri. Kita sering diabaikan, menjadikan bahan tertawaan. Kita sering dihapus dari peta dunia, tapi tidak pernah saling merasakan. Tolong! Tolong! Tapi bukan tolong saya. Tolonglah kita semua. Kita di pinggir jurang. Bangun! Bangun! Tolong! Tolong! Jangan jadikan diri kita ongong-ongong.